lelaki tua yang mempunyai 8 orang anak laki-laki. Ia bernama Isai. Ketiga anak Isai yang berbadan besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Dan tinggallah Daud yang paling bungsu. Daud adalah seorang pengembala domba yang sering mengembalakan dombanya di Betlehem. Suatu ketika Isai berkata kepada Daud, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berarti gandum ini seefah dan roti yang segini. Bawalah ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbentang, tengah berperang melawan orang Filistin. Pagi pun Daud bangun, ditinggalkannya kambing domba kepada seorang penjaga dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sesampainya di perkemahan, dilihatnya para tentara-tentara Filistin dan Israel keluar mengatur barisan untuk berperang. Kemudian Daud meninggalkan barang-barangnya di tangan penjaga dan berlari ke barisan perang dan bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Selagi Daud dan kakak-kakaknya berbicara, keluarlah pendekar dari barisan orang Filistin, yaitu Goliat. Goliat berbicara kata-kata yang sama seperti tadi dan semakin menantang orang Israel. Hal itu pun didengar oleh Daud. Semua orang Israel yang mendengar hal itu sangat ketakutan dan larilah mereka daripadanya. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Ia maju hanya untuk mencemarkan barisan Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar, dan raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Daud berkata kepada orang di dekatnya, "Apa sih yang akan dilakukan sama orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang memberikan pajak kepada Israel? Siapa sih orang Filistin yang takut disunat ini sampai ia berani mencemarkan barisan daripada Allah?" Orang itu pun hanya menjawab, "Itulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu." Kakak Daud yang tertua, Eliab, mendengar perkataan Daud kepada orang itu, dan bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padangmu? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tapi kata Daud, "Apa yang telah kuperbuat hanya berkata saja?" Kemudian Daud pergi dan menanyakan hal yang sama kepada orang di dekatnya, dan mereka memberi jawaban yang sama. Kemudian Saul memberikan semua perlengkapan perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakannya baju ziarah kepadanya, dan diikatkannya pedang di luar baju perangnya. Lalu Daud mencoba berjalan. Lalu kata Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian Daud melepaskan semua perlengkapan perangnya. Daud mengambil tongkatnya dan memilih 5 batu dari dasar sungai dan dimasukkannya ke dalam kantongnya. Kemudian Daud menghampiri Goliat. Lalu kata Goliat, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu Goliat semakin mengutuki Daud dan lagi berkata, "Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengangkat engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing,
sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Lalu Daud berlari ke barisan musuh, memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, mengambil sebuah batu dari dalam kantungnya, diumbannya. Maka kenalah dahi Goliat, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah Goliat dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu dan mengalahkannya tanpa pedang di tangannya. Berlari menghampiri Goliat, lalu berdiri di sebelahnya, mengambil pedangnya, lalu dipancungnya kepala Goliat dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat Goliat telah mati, maka larilah mereka daripadanya. Kemudian bangkitlah orang-orang Yehuda dan Israel, bersorak-soraknya mereka dan berlari mengejar orang Filistin dan membunuh mereka. Daud mengambil kepala Goliat yang telah dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Ketika Daud sudah kembali setelah mengalahkan Goliat, Abner, seorang panglima tentara Saul, memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Lalu Saul bertanya kepada Daud, "Anak siapakah engkau yang orang muda?" Jawab Daud, anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Sudah mendengarkan storytelling dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan pengucapan yang salah. Terima kasih semuanya. Shalom.